kembali di pertemuan kedua mata pelajaran geografi bersama Ibu MS. Hari ini kita akan belajar materi mengenai pembangunan wilayah dan teori-teori pembangunan wilayah. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dengan energik dan bersukacita diharapkan mampu menjelaskan pembangunan wilayah dan teori-teorinya. Nah, yang pertama sekali itu adalah pembangunan wilayah. Nah, kamu harus mengetahui apa itu makna dari pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan wilayah menjadi lebih baik yang dilakukan secara terencana. Pembangunan wilayah ini pastinya sering sekali kita lihat di wilayah sekitar kita. Misalnya nanti ada pembangunan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya. Nah, pembangunan ini pastinya dilakukan atau dilaksanakan itu melalui proses atau cara, dan pastinya itu diawali dengan sebuah perencanaan. Nah, di sini kita akan melihat makna pembangunan. Ada dua, makna secara fisik. Nah, kalau fisik ini berarti dia dari segi fasilitas. Nah, makna fisik ini contohnya pembangunan jalan, jembatan. Jalan dan jembatan itu merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di setiap wilayah karena itu merupakan aksesibilitas untuk orang pergi ke suatu tempat. Dan juga pabrik, atau industri. Kenapa pabrik atau industri? Karena dari pabrik atau industri itu kita bisa menggunakan berbagai macam kebutuhan kita sehari-hari yang kita perlukan, misalnya pakaian, buku, kemudian makanan, minuman yang itu diproduksi itu di pabrik. Nah, kemudian ada perusahaan-perusahaan, pasar atau pusat perbelanjaan itu termasuk pembangunan secara fisik dan itu harus ada di setiap wilayah. Kemudian sekolah, kampus yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan. Kalau tidak ada sekolah, kalau tidak ada kampus, mau di mana kita bisa belajar. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas lain. Nah, jadi makna fisik ini kita bisa melihat secara nyata, kita bisa melihat secara langsung di lapangan dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini makna pembangunan fisik. Kalau makna pembangunan yang kedua itu adalah makna non-fisik atau sosial. Nah, ini ada 4. Yang pertama itu perubahan pola pikir. Artinya, bukan hanya wilayahnya saja yang berubah menjadi lebih baik, tapi pola pikir masyarakatnya itu pun harus berubah menjadi lebih baik. Artinya, jangan kita selalu ibaratnya seperti katak dalam tempurung, itu tidak mau berubah, tidak mau bertransformasi menjadi lebih baik. Jadi setiap manusia itu harus merubah pola pikirnya menjadi lebih baik. Ingat dalam konteks positif ya. Kemudian perilaku itu pun harus dibangun, harus diubah. Sama seperti ini tadi yang fisik tadi. Kalau misalnya di situ tidak ada atau misalnya di wilayah itu sudah rusak jalannya, maka diperbaiki. Kalau perilaku kita pun sudah tidak baik, maka kita harus merubahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Kemudian budaya dan lembaga masyarakat. Nah, ini juga salah satu aspek yang sangat penting, apalagi kita Indonesia ini terdapat berbagai macam suku dan budaya. Nah, ini harus dikembangkan. Nah, jadi makna pembangunan ini 2 ya, ingat ya, makna fisik dan non fisik. Nah, jadi di sini kamu bisa melihat ilustrasinya. Kalau yang ini tadi makna non fisik. Jadi harus mindsetnya itu harus growth, harus bertumbuh. Nah, jangan di situ-situ aja pikirannya. Jangan asik yang dipikirkan, yang belum terjadi pun sudah dipikirkan. Tapi ya harus berusaha, harus optimis seperti itu. Jadi kita harus merubah pola pikir kita dari pesimis menjadi optimis. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sumber daya manusia yang bisa diandalkan nanti ke depannya. Oke, kemudian di sini ada juga contoh dari pembangunan fisik tadi ya. Ini ada pembangunan sekolah, pembangunan jalan tol ya. Nah, jadi ini merupakan ya pembangunan yang sangat penting di sekitar kita. Sekolah sangat penting untuk dunia pendidikan seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat teori lokasi. Oke, jadi di sini nanti kamu akan mempelajari beberapa teori lokasi. Jadi ini tujuannya untuk penataan lokasi kegiatan ekonomi.
Jadi kan di setiap wilayah itu pasti ada kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan ruang di permukaan bumi, dengan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, jadi teorinya ini nanti ada 5. Yang pertama teori lokasi pertanian, yang kedua teori lokasi industri, yang ketiga teori tempat sentral, yang keempat teori kerucut permintaan, dan yang kelima itu nanti adalah teori kutub pertumbuhan. Dan ini semua berkaitan dengan lokasi di suatu wilayah. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama itu adalah teori lokasi pertanian. Ini dikemukakan oleh Johann Heinrich von Tannen. Ini merupakan ahli ekonomi pertanian asal Jerman. Nah, inilah dia sosok si von Tannen ini. Nah, dia mengatakan bahwa pola keruangan pertanian itu ada 2 aspek. Yang pertama, jarak lokasi pertanian ke pasar. Mungkin kamu bisa membayangkan ya, lokasi pertanian dan pasar tempat berjualan. Nah, yang kedua, sifat produk pertanian. Nah, kalau sifat produk pertanian ini kita bisa melihat dari segi keawetan, harga, dan beban angkut. Nah, coba kita lihat. Kalau dari segi jarak lokasi pertanian ke pasar, dia mengatakan bahwa lahan yang berada di dekat pusat pasar atau kota akan lebih mahal dibandingkan lahan yang jauh dari pusat pasar atau kota. Mengapa ya? Mengapa lahan yang dekat pasar atau dekat pusat pasar di kota itu lebih mahal dibanding dengan lahan pertanian yang jauh dari kota? Ternyata alasannya ini, karena semakin jauh lahan dengan pusat pasar, semakin tinggi biaya transportasinya. Oh, betul juga, pengangkutan hasil panen kan gitu. Kalau semakin jauh lahan pertanian ke kota, maka kamu kalau mau bawa hasil pertanian itu pasti membutuhkan biaya transportasi. Nah, tapi kalau lahan pertaniannya dekat dengan pusat kota, ya nggak perlu lagi biaya transportasi, kan dekat. Nah, makanya lahan yang dekat dengan pusat kota itu lebih mahal harganya dibandingkan dengan yang lebih jauh dari pusat kota, karena melihat biaya transportasi. Nah, untuk sifat produk pertanian, mari kita lihat. Jika lahan pertanian dekat dengan pusat pasar, maka hasil panen lebih segar. Oh, tentu saja, karena kan dia tidak menggunakan waktu yang lama untuk mengantarnya. Orang dekat kan? Nah, harganya pun lebih mahal, tetapi biaya angkutnya rendah. Mengapa harganya lebih mahal? Karena buah-buahannya atau hasil pertaniannya masih segar dibandingkan dengan lahan pertanian yang jauh dari pusat pasar. Maka keawetan hasil panen pun menurun karena jauh, harus diangkut dulu, menggunakan waktu yang lebih lama. Makanya harganya pun lebih murah, tetapi biaya angkutnya lebih mahal. Nah, jadi inilah dia teori von Tannen. Nah, teori lokasi pertanian, dia mengatakan loh, harusnya yang dekat saja atau harusnya yang jauh juga pun bisa, tapi harus melihat konsep biaya transportasi tadi. Seperti itu. Yang selanjutnya itu kita akan melihat ini model penggunaan lahan menurut si von Tannen tadi. Jadi kamu bisa lihat yang P ini merupakan pasar ya. Jadi pusat pasar ini berada di tengah-tengah. Kemudian yang nomor 1, kata si von Tannen, lebih baik itu adalah tanaman yang mudah rusak. Mengapa? Karena kalau jauh itu semakin rusak. Seperti itu. Jadi lebih baik yang di nomor 1 ini yang dekat pusat pasar itu adalah seperti sayuran dan kentang. Nah, katanya seperti itu. Jadi lebih baik di sini tanaman yang mudah rusak supaya tidak lagi kita melalui jalan yang jauh dan meminimalisir kerusakan dari tanaman itu. Yang nomor 2 ini katanya ini lebih cocok hutan dengan hasil kayu atau foresting. Yang ketiga, yang menghasilkan biji-bijian seperti gandum. Nah, ini yang relatif tahan lama dan ongkos transportasi pun lebih mudah karena kan tidak terlalu berat dia. Kemudian yang nomor 4 yang ini zona lahan garapan dan rerumputan. Kemudian di sini juga bisa terdapat hasil perahan seperti susu, mentega dan keju. Berarti di sini bisa ada juga ya peternakannya. Nah, atau mungkin di sini bukan peternakan tetapi di sinilah nanti diolah gitu. Kemudian yang kelima itu ada zona untuk pertanian yang berubah-ubah. Bisa seperti 3 jenis pertanian ya. Mungkin yang jenis pertanian yang tidak terlalu lama waktu tanamnya. Dan yang terakhir ini lebih cocok katanya itu
zona peternakan domba dan sapi. Nah, ini dia menurut teori von Tannen. Yang kedua, teori lokasi industri. Nah, tadi pertanian, yang ini industri. Jadi teori ini dikemukakan oleh Alfred Weber. Ini merupakan ahli ekonomi dan geografi asal Jerman. Inilah dia sosoknya. Alfred Weber, dia mengatakan bahwa prinsip minimalisasi biaya menjadi dasar pemilihan lokasi industri. Biaya lagi nih yang dilihat. Nah, mari kita lihat. Ini ada seperti ilustrasi. Kalau kamu lihat di sini ada 3 segitiga, tapi ininya beda ya, panjang titik-titiknya ini. Jadi di sini nanti yang M ini market atau pasar. Kalau kamu lihat di sini ada R1, R2, ini merupakan raw materials atau bahan mentah. Kalau industri itu kan pasti ada bahan mentahnya kan. Misalnya pensil, bahan mentahnya apa? Bahan mentahnya kayu. Kemudian P, ini place, ini lokasi pabrik. Nah, mari kita lihat ya satu persatu. Oke, kalau yang segitiga pertama, di sini pasarnya, di tengah-tengah pabriknya, dan bahan mentahnya berada di sisi ini. Maka ini jaraknya normal kan? Nah, jaraknya normal artinya dari bahan mentah ke pasar, ke pabrik ini jaraknya sama. Kemudian dari pabrik ke pasar ini juga jaraknya sama. Kalau segitiga yang kedua kamu akan melihat lokasi bahan mentah itu lebih dekat ke pabrik. Tetapi dari pabrik ke pasar itu lebih jauh. Nah, kemudian segitiga yang ketiga, ini lokasi dari bahan mentah ke pabrik ini jauh sekali. Sementara dari pabrik ke pasar ini lebih dekat. Nah, ini sebenarnya tergantung dari apa yang diproduksi, seperti itu. Tetapi idealnya adalah ini P1, yaitu pusat segitiga ini yang pertama, itu yang paling ideal. Nah, hal itu karena biaya untuk transportasi bahan mentah dari sini ke sini dan produk jadinya adalah sama besar dari pabrik ke pasar sama besar. Nah, sedangkan jarak P1 ke M, R1 dan R2 itu sama jauhnya. Jadi lebih ideal yang pertama, biayanya sama. Ini dia menurut si Alfred Weber ya. Yang selanjutnya itu teori tempat sentral. Oke. Ini dikemukakan oleh Walter Christaller, ahli geografi ekonomi asal Jerman juga. Nah, jadi dia mengatakan bahwa teori tempat sentral itu merupakan lokasi yang melayani berbagai kebutuhan penduduk pada suatu tempat yang terpusat. Jadi kita akan melihat wilayah yang bisa melayani kebutuhan penduduk. Sekarang kita akan melihat dua konsepnya. Yang pertama ada range atau jangkauan, yaitu jarak yang harus ditempuh seseorang untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Ya pasti, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, kamu ingin membeli sesuatu yang kamu inginkan, ya kan? Maka kamu harus menempuh jarak. Kalau kamu ingin pergi ke pajak atau ke pasar, kan gak mungkin celing langsung sampai kan, seperti sihir, gak mungkin. Jadi kamu harus melalui jangkauan atau jarak, jalan. Ya terserah mau jalan kaki, mau naik angkot dan sebagainya. Tapi kamu harus menempuh jarak untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu perlukan. Yang kedua, threshold, ambang. Ini apa lagi? Jumlah populasi penduduk minimum yang dibutuhkan agar persediaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan seimbang. Oke, maksudnya seperti ini. Kalau kamu ingin buku, kamu mau membeli buku, maka pasti ada yang memproduksi buku itu. Tetapi misalnya kalau tidak banyak orang yang membutuhkan buku, maka jumlah produksi buku pun akan berkurang, pastinya seperti itu. Artinya kalau barang itu laris, maka jumlah produksinya juga akan semakin banyak, seperti itu. Jadi harusnya pabrik atau yang memproduksi buku
harusnya sudah lebih tahu, sudah lebih melihat sebenarnya ini barangku ini harus laku minimal berapa orang yang beli atau minimal berapa banyak penduduk yang membutuhkan, seperti itu. Jadi inilah dia konsep dari si Walter Christaller tadi. Jadi kamu bisa melihat di sini. Nah, ini di tempat sentral yang katanya di sini menyediakan segala kebutuhan yang diinginkan penduduk, seperti itu. Dan katanya harusnya yang terletak di sekitar tempat sentral ini merupakan zona keuntungan yang besar. Iya, kita udah belajar ke ekonomi nih anakku. Nah, jadi ini harusnya sudah menjadi tempat keuntungan yang besar. Maksudnya apa? Jadi banyak penduduk yang akan membeli kebutuhannya di sini. Ini tadi dalam konsep jarak juga. Jarak tadi ya. Kemudian kalau dia semakin jauh, maka kemungkinan mereka tidak akan datang ke sini, atau mungkin hanya sedikit sekali yang datang ke sini. Makanya ini zona keuntungannya menurun. Dan kalau di luar zona ini sudah zona kerugian, seperti itu. Nah, jadi harusnya ya berdekatan lah dengan penduduk yang membutuhkan barang tersebut. Oke. Teori kerucut permintaan. Oke, dua lagi ya. Ini dikemukakan oleh August Lotze. Ini merupakan ekonom asal Jerman. Iya, banyak kali orang Jerman ya. Nah, dia mengatakan bahwa industri memiliki lokasi yang optimal jika industri itu dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas. Artinya adalah kalau kamu mau bangun pabrik atau industri, ya harus pandai-pandai mulai melihat atau menguasai wilayah di sekitar itu. Jangan nanti kamu mau bangun sebuah pabrik tapi kamu tidak mampu menguasai wilayah pemasaran di sekitar itu. Jadi barang-barang yang kamu produksi itu tidak laku. Nah, dengan wilayah yang luas ada permintaan yang maksimum. Artinya kalau kamu bangun pabrik di wilayah pemasaran yang luas, pastinya ada permintaan yang tinggi, ada permintaan yang banyak, seperti itu. Misalnya nanti kamu mau bangun pabrik susu, mau buat pabrik susu beruang. Nah, kalau kamu akan melihat, gimana kebutuhan susu beruang di wilayah pemasaran, maka kalau kamu bisa menguasai wilayah pemasaran yang luas, susu beruangmu tadi itu jadi laku, jadi banyak yang membeli, seperti itu. Nah, hal ini akan membuat industri itu memperoleh keuntungan yang besar. Ini mungkin pasti kalian paham. Apalagi mungkin kalian sudah pernah mempelajari di ekonomi kan. Nah, oke. Ini price dan ini jumlah barang. Jumlah pembeli, kemudian ini harga barang kan gitu. Kita langsung saja lihat ke angkanya ya. Ibaratnya seperti ini. Kalau harga barangnya semakin naik, maka jumlah yang membeli semakin sedikit, hanya 500 atau ini. Kalau misalnya tadi harganya murah 100, yang membeli ada 2000 kan gitu kan. Kalau harganya 100, harga susu beruangmu tadi 100 kamu jual murah, nah yang beli 2000 orang, ini ibaratnya. Tapi kalau semakin kamu naikkan harganya nakku, contohnya udah ke 400 harga susu beruangmu itu, nah yang membeli hanya 500. Artinya apa? Loh, pandai-pandai menguasai wilayah pemasaran, jangan terlalu mahal. Nah, kalau terlalu mahal malah tidak laku susu beruangmu itu. Nah, ini artinya. Ini maksud dari teori ini. Oke, terakhir ya, teori kutub pertumbuhan. Ini dikemukakan oleh Francois Perroux. Apakah dia dari Jerman? Oh tidak, dia dari Prancis, seorang ekonom asal Prancis. Nah, dia mengatakan bahwa tempat pertumbuhan terjadi di tempat yang disebut pusat atau kutub pertumbuhan, kutub pertumbuhan. Kemudian dia mengatakan bahwa lokasi industri, nah ini lokasi industri lagi, dapat dikategorikan sebagai kutub pertumbuhan. Karena industri berperan sebagai unit pendorong dalam pusat kegiatan ekonomi. Jadi menurut si Perroux ini, dia mengatakan bahwa lokasi industri, tahu kan industri pabrik, terserah entah pabrik susu beruang lagi pun bisa, itu berperan sebagai pendorong dalam pusat kegiatan ekonomi. Karena dari situlah dasarnya terjadi kegiatan ekonomi dari segi
pengambilan bahan mentah, dari segi pembuatan produk, kemudian dari segi pengiriman hasil produk ke pasar. Nah, menurutnya itu merupakan kutub pertumbuhan yang akan memancing orang untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas ekonomi. Nah, sekarang kita lihat dulu ini animasinya atau ilustrasinya. Oke, coba kamu lihat yang di atas. Nah, core industry, link industry. Core ini pusat industri. Oke, maksudnya yang warna biru ini, yang agak besar bulatannya ini, Nakku, ini merupakan pusat industri yang pertama sekali muncul. Nah, kalau bulatan-bulatan yang kecil ini adalah industri-industri yang sudah menyebar atau sudah tersebar di penjuru wilayah ini. Artinya dari sini awal mulanya, kemudian meluas ke sini, kemudian jadi tersebar ke sini. Nah, artinya ya berarti pusat industri ini yang menjadikan industri ini semakin menyebar dan kegiatan ekonomi pun semakin luas seperti itu. Kalau yang di bawah juga sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Nah, ini kalau yang di bawah ini yang terbentuk ini inti-intinya sudah semakin meluas. Awalnya tadi di sini hanya 2, yang kotak-kotak hijau ini, yang ini juga hanya 1, tapi semakin lama semakin menyebar. Nah, artinya menurut si Perox ini, ingat, lokasi industri yang mendorong terjadinya aktivitas ekonomi. Baiklah Nakku, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpul tepat waktu. Tetap jaga kesehatannya agar kita kembali berjumpa di pertemuan yang ketiga. Terima kasih, salam sehat dan salam SFD.